Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Sita. Mohon maaf karena kemarin sebenarnya kan materi kita luring adalah review. Jadi harusnya Sita mengirimkan materi ke anak-anak, tapi karena ada kesibukan sehingga saya belum bisa mengirimkan materi untuk adik-adik yang dari rumah. Jadi hari ini saya akan membahas tentang logaritma. Nanti next time pertemuan untuk Senin depan kita ngadain luring untuk yang kloter kedua itu nanti saya akan bahas secara luring untuk materi logaritma. Ini sifat-sifat logaritma melanjutkan dari materi yang pernah saya kirimkan kemarin. Satu adalah, ini sudah ada di materi yang kemarin ya, G log G sama dengan 1, maka ketika ada G pangkat 1 sama dengan G. Contoh, ketika ada 6 log 6 sama dengan 1, jadi 6 pangkat 1 sama dengan 6. 2 G log 1 sama dengan 0, maka G pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya, ketika ada 5 log 1 sama dengan 0, artinya ketika 5 dipangkat 0, hasilnya sama dengan 1. Ingat untuk yang teman-teman yang luring kemarin, bahwa semua bilangan jika dipangkat 0, hasilnya sama dengan 1. Oke, kita ke sifat yang selanjutnya, yaitu apabila ada G log G pangkat N, maka hasilnya sama dengan N. Kenapa demikian? Karena G log G, ingat yang sifat pertama tadi, ketika ada G log G, itu kan artinya 1. Jadi kalau 1 pangkat N hasilnya adalah N. Jadi G pangkat N sama. Nah, sifat yang selanjutnya, contohnya, mohon maaf, 7 log 7 pangkat 9 sama dengan 9. Jadi ketika absis dan numerusnya sama, maka langsung kita ambil pangkat yang di atas. Sifat yang keempat, yaitu ketika ada G log X pangkat N, maka jawabannya adalah N dikalikan G log X. Jadi, N yang ada di belakang, ini dipindah ke depan. Sehingga hasilnya tinggal N dikalikan G log X. Contohnya, ketika ada 2 log 5 pangkat 3, maka 3-nya dipindah ke depan sehingga 3 dikalikan 2 log 5. Sifat yang kelima, ketika ada A, pangkatnya berupa log, A log X, hasilnya X. Kenapa? Karena ketika ada A di sini, sama dengan basis lognya, maka bisa dicoret sehingga jawabannya tinggal X. Itu. Contoh, ketika ada 4, pangkat 4 log 7. Karena 4 di sini, sama dengan 4 di sini, maka hasilnya tinggal 7. Ya. Sekarang masuk ke sifat yaitu ketika ada G pangkat N log X pangkat M sama dengan M per N G log X. Nah, ini ketika kasusnya apabila basisnya juga pangkat dan numerusnya juga pangkat. Di basisnya pangkat N, numerusnya pangkat M. Nah, ini adalah M per N G log X. M ini di mana pangkat dari numerus ini ditaruh di atas, dan pangkat dari basis menjadi penyebut. Jadi, M per N G log X. Contohnya, apabila ada 2 pangkat 8 log 15 per 2 sama dengan, nah, 2 yang di sini menjadi di atas, 8 di sini menjadi penyebut. 2 log 16, 2 log 16 merupakan soal. 2 per 8, 2 log 2 pangkat 4. Nah, 16 bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 4. Selanjutnya, 2 per 8, 4. 4 yang di depan sini, ini merupakan dari sini. Ditaruh di depan. Kalau pangkat dari numerus itu pasti taruh 2 log 2. Dan hasilnya 2 per 8 dikali 4, 2 log 2. 2 log 2 kan sama dengan 1. Jadi tinggal 2 per 8 dikalikan 4 dikalikan 1. Karena setiap bilangan jika dikalikan 1 tetap, maka di sini 1 tidak perlu ditulis. Hasilnya 1. 4 dikali 2 adalah 8. Dikali 8, 8. Sifat yang ketujuh, apabila ada G pangkat N log G pangkat M sama dengan M per N. Ini sama kayak yang cuman karena ini kan sama-sama G. Kan sama-sama G. Sehingga hasilnya kan sama dengan 1. Sehingga hasilnya langsung M per N saja. Contoh, ketika ada 5 pangkat 3 log 5 pangkat 6, hasilnya sama dengan 6 per 3. Karena basis dan numerusnya sama-sama 5. 6 per 3 sama dengan
Sekarang sifat yang ke-10 apabila ada g log x ditambah g log y sama dengan g log x kali y. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di PPT yang sebelumnya. Contohnya ketika ada 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log 4 ditambah 8. Ini dengan syarat bahwa basisnya sama-sama. 2 log 4 adalah 32. 32 adalah 2 pangkat 5 atau disederhanakan. 2 log 2 sama dengan 1, tinggal 5, maka hasilnya. Sekarang sifat yang ke-11. Ketika ada g log x min g log y sama dengan g log x per y. Ini juga sudah kita bahas di PPT yang sebelumnya. Contohnya, 3 log 7 dikurangi 3 log 9. Maka karena ini sama-sama 3, jadi tinggal 3 log 27 per 9. Hasilnya 3 log 3. 27 bagi 9 adalah 3. 3 log 3 sama dengan 1. Cukup. Sekarang sifat yang ke-12. Sifat yang ke-12 apabila ada g log x ini dibuat menjadi memiliki basis yang lain. Jadi g log x itu bisa dibentuk menjadi a log x dan a log g. Numerusnya itu menjadi pembilangnya, kalau g-nya atau basisnya itu menjadi penyebutnya. Nah, basis barunya gimana, Bu? Basis barunya adalah a. Jadi ketika g log x dibentuk menjadi log x per log g, maka kita perlu memasukkan basis baru. Contohnya, sifat ini biasa digunakan ketika ada soal-soal yang demikian. Contoh, ketika ada 3 log 5 sama dengan A, tentukan 9 log 15 dalam A. Nah, A-nya kan sudah diketahui, di mana A-nya merupakan 3 log 5. Maka penyelesaiannya, kita harus membentuk sesuai sifat ini, atau membentuk bentuk baru dengan basis yang baru. Karena yang diketahui ada 3, jadi kita bisa menggunakan basis barunya 3. Soal yang pertama kan 9 log 15, jadi 15 log 15 itu menjadi pembilangnya, log 9 itu menjadi penyebutnya. Nah, gimana cara memasukkan basis? Kita lihat di soalnya, karena yang kita ketahui bentuknya itu adalah 3 log 5, maka kita bisa memasukkan 3 sebagai basis, 3 ini sebagai basis baru. Jadi 3 log 15 ini kan sama dengan 3 dikalikan 5, dan log 9 ini bisa menjadi 3 pangkat 2. Sehingga ini kan bentuknya perkalian. Perkalian kalau kita melihat sifat yang sebelumnya kan menjadi penjumlahan, atau 3 log 3 ditambah 3 log 5 per 2 yang di belakang menjadi di depan. Jadi 2 dikalikan 3 log 3. Sehingga 3 log 3 sama dengan 1, ditambah 3 log 5 adalah A per 2. A ini bentuk akhir. Oke, ini sifat yang ke-13. Sifat yang ke-13, bila ada g log x sama dengan 1 per x log g. Jadi basis dan numerus ini bisa dibalik, tapi hasilnya juga posisinya terbalik juga. Jika awalnya g log x ini tanpa per, tapi kalau kita mau membuat numerus menjadi basis, maka akan ditambah menjadi 1 per x log g. Dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan 1. Contohnya, ketika ada 3 log 5, ini bisa menjadi 5 log 3, tapi dengan bentuk yang berbeda, atau 1 per 5 log 3. Seperti itu. Nah, untuk yang sifat ke-14, itu apabila ada g log A dikalikan A log B sama dengan g log B. Nah, kenapa demikian? Karena numerus yang awal sama dengan basis yang kedua. Jadi, hasilnya tinggal g, hasilnya menjadi g log B. Contoh, ketika ada 2 log 7 dikalikan 7 log 4 dikalikan 4 log 8. Maka tinggal, karena ini sama-sama 7 dicoret, ini sama-sama 4 bisa dicoret, hasilnya tinggal 2 log 8. 2 log 8. 8 ini sama dengan bentuknya 2 pangkat 3, sehingga 2 log 1, hasilnya tinggal 3. Seperti itu. Nah, sekarang menentukan logaritma suatu bilangan. Sebenarnya menentukan logaritma suatu bilangan, kalau kita menggunakan sifat-sifat yang tadi kan hasilnya pasti per-peran atau masih belum sederhana. Jika kita mau memperoleh hasil berbentuk desimal atau hasil asli dari logaritma, kita bisa menggunakan tabel logaritma atau bisa menggunakan kalkulator.
Walaupun kedua alat tersebut hanya memberikan nilai logaritma untuk bentuk berbasis 10, kita selalu dapat mengubah bentuk logaritma berbasis berapapun ke bentuk logaritma 10. Contoh, ubahlah logaritma di bawah ini menjadi bentuk logaritma berbasis 10. Contohnya misal ada 3 log 2, itu kalau kita mau basis 10, ingat ya yang PPT kemarin bahwa basis 10 itu tidak perlu ditulis. Nah, ini sifat yang nomor 1 ini menggunakan sifat yang barusan kita bahas. Jadi, kita bisa mengulang log 2 per log 3 dengan basis 10 atau basisnya tidak ditulis. Nomor 2, 4 log 5. Bisa digunakan log 5 per log 4 dengan basis 10 karena basis 10 tidak perlu ditulis. Soal nomor 3, setengah log 6 itu menjadi log 6 per log setengah sama dengan log 6 per min log 5. Ini untuk contoh lagi, apabila ada log 2680. Jadi kalau tadi kita membahasnya kan log-lognya berupa pecahan. Jadi sekarang apabila ketemu hal yang semacam ini, log 2680 ini kita bisa buat menjadi log 2,68 dikalikan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kan berarti tandanya 1000. 1000 dikalikan 2,68 kan jadinya 2600. Nah, ini dibagi. Jadi kan kan kalau tandanya perkalian itu bisa dijadikan log penjumlahan atau log 2,68 ditambah log 10 pangkat 3. Log 2,68 hasilnya kalian bisa nyari di kalkulator atau di tabel logaritma. Itu hasilnya 0,4281. Log 10 pangkat 3, ini kan artinya 10 log 10 pangkat 3. 10 log 10 1, 3-nya bisa ditaruh di depan. Jadinya 3. 3 ditambah 0,4281 hasilnya 3,41. Nah, ini untuk yang nomor 2. Log 0,00309 sama dengan log 3,09 dikali 10 pangkat 3. Kenapa kok 10 pangkat min 3, Bu? Iya, karena yang ini desimal nadanya. Itu kan artinya per. Jadinya 10 pangkat min 3 atau 1 per 10. Log 3 0,9 ditambah log 10 pangkat min 3 sama dengan 0,4900 ditambah min 3. 10 log 10 pangkat min 3 hasilnya min 3. Jadi sama dengan min 2,5100. Bisa dipahami ya?